'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss away, fall in love with me. Possibilities, I look like all you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 hari ini akan melakukan wawancara dan observasi di salah satu perusahaan air minum yang ada di Cirebon, yaitu PT Toya Melindo. Salah satu brandnya itu Montoya. Kenalkan, saya Alfatun Kamila dan teman saya Indah Safitri, saya Sri Uliana, saya Isminia Kurnia. Teman-teman pasti udah gak asing dong dengan brand Montoya ini. Kalau gitu, ayo langsung ikuti kegiatan kita hari ini. Ayo guys, ayo. You can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I need you to stay, need you to stay. Permisi, selamat siang Bapak. Jika kami mengganggu, bisakah kami meminta untuk meluangkan waktunya sebentar? Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan berhubungan dengan pelatihan dan pengembangan karyawan di PT Toya Melindo ini. Baik, perkenalkan anggota kelompok kami. Ini Sri Uliana, Indah Safitri, Isminia Kurnia, dan saya sendiri Alfatun Kamila. Kami membuat observasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah audit manajemen. Selanjutnya, Bapak dimohon untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Nama saya Idewa Made Diana, ya asli dari Bali ya. Di sini saya menjabat sebagai Head of Human Capital. Jadi istilahnya di sini pakai Human Capital atau mungkin istilah lain personalia atau HRD ya, gitu ya. Jadi di sini Human Capital. Kira-kira itu perkenalan saya. Oke, saya lanjut gimana? Dalam wawancara ini kami membahas pelatihan dan pengembangan yang ada di PT Toya Melindo ya Pak. Langsung ke pertanyaan pertama. Apakah ada program pelatihan yang diadakan di PT Toya Melindo Pak? Ya, pasti ada program pelatihan. Dimulai dari saat karyawan baru masuk ya. Saat karyawan baru masuk, ada namanya program onboarding. Nah, kalau boarding sendiri artinya apa? Berlabuh ya. Nah, jadi istilahnya gitu, onboarding karyawan baru masuk. Kita perkenalkan terhadap sejarah perusahaan, terus tentang produk, tentang proses produksi secara umum, ya. Supaya semua karyawan Toya Melindo tahu sejarah perusahaan dan bagaimana produk itu dibuat, supaya nggak salah menjawab ya. Ditanya oleh siapapun di rumah atau di luar sana harus bisa menjawab. Nah, itu pelatihan tahap pertama ya, pelatihan tahap pertama yang dijalani oleh karyawan, yaitu pengenalan ya. Nah, selanjutnya ada pelatihan-pelatihan yang nah, kami kan menerapkan namanya ISO ya, sistem untuk ISO 22.000 tentang keamanan pangan. Di situ juga diwajibkan melakukan pelatihan, dan kebetulan sebagai penanggung jawab pelatihan adalah human capital atau personalia. Jadi kami sebagai koordinator atau mengkoordinir pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, kami pasti harus minta input ke departemen-departemen, misalnya departemen keuangan, ada finance, ini di sini perlu latihan apa? Nah, departemen lainnya perlu pelatihan apa?
seperti itu. Jadi kita menerima masukan dari masing-masing departemen untuk jadwal pelatihan atau materi pelatihan apa sih yang harus dilakukan. Baik, Pak. Lanjut pertanyaan kedua ya, Pak. Manfaat dari pelatihan ini sendiri yang paling dirasakan sama perusahaan itu apa, Pak? Yang jelas kan tujuan kita melakukan pelatihan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ya. Jadi semua orang sejalan dengan perusahaan harus berkembang. Bukan perusahaannya aja yang berkembang, tapi orang-orang yang di dalamnya juga harus berkembang sesuai tanggung jawab. Selanjutnya, apakah ada staf yang membidangi khusus masalah pelatihan karyawan pada PT Toya Milindo ini? Jika ada, prosesnya dilakukan untuk semua jabatan atau hanya karyawan yang training saja, Pak? Iya, tadi yang menyambung apa yang sudah saya sampaikan, sebagai penanggung jawab atau staf penanggung jawab itu bagian dari human capital ya yang melakukan pelatihan. Jadi yang dilakukan pelatihan siapa aja sesuai permintaan departemen tadi ya. Nah, tapi tadi waktu karyawan masuk, karyawan baru wajib ya, namanya onboarding. Di situ ada pelatihan, pengenalan materi segala macam. Tapi pelatihan selanjutnya itu berdasarkan kebutuhan masing-masing departemen. Gitu. Terus proses dan prosedur pelatihan dilakukan dengan konsisten atau hanya beberapa kali saja, Pak? Jadi kita sudah membuat jadwal pelatihan tahunannya. Di awal tahun biasanya kita sudah membuat jadwal berdasarkan masukan-masukan dari departemen. Nah, jadwal tersebut selanjutnya dilakukan sesuai dengan rencana. Jadi dalam 1 tahun sudah punya rencana pelatihan di awal tahun. Gitu. Oh iya, Pak, berarti dalam pelatihan dan pengembangan yang sudah diterapkan pada PT Toya Milindo ini sudah sesuai dengan kebutuhan karyawan ya, Pak? Tentunya harusnya memang pelatihan itu dibuat berdasarkan kebutuhan ya. Nah, sekali lagi tadi, jadi bukan kami yang menentukan bagaimana inputan dari masing-masing departemen. Pelatihan apa sih yang diperlukan untuk departemen A misalnya, untuk departemen B. Lalu setelah para karyawan itu mengikuti pelatihan ini, apa ada perubahan dalam sikap atau perilaku mereka? Ada memang ada semacam evaluasi ya, semacam evaluasi dari atasannya atau departemennya. Dan biasanya ya ada skor kayak gitu ya. Nah yang paling jelas ya, biasanya di dalam pelatihan itu ada yang disebut before test dan after test ya. Salah satu alat ukurnya ya. Nah, selanjutnya kan juga yang lebih penting bagaimana dalam bekerja sehari-harinya, seberapa besar dia mengalami peningkatannya. Nah, juga tadi before test dan after test juga salah satu alat untuk mengukur si A itu sebelum dilakukan pelatihan tuh seberapa sih pengetahuannya, setelah pelatihan seperti apa. Terus selama program pelatihan ini diterapkan tuh Pak, ada hambatannya nggak sih jika ada itu apa aja Pak? Hambatan yang jelas biasanya sih faktor biaya ya. Terutama kalau kita menginginkan narasumber dari luar ya. Yang memang paling bagus kan dari luar ya. Kenapa yang dari luar paling bagus? Biasanya pesertanya juga pasti lebih serius ngikutin ya narasumbernya dari luar. Nah, disitulah kita bernegosiasi lah dengan keuangan ya sebagai penanggung jawab budget ya, pasti. Itu kendalanya salah satunya ya budget biasanya. Selanjutnya, apakah masih ada karyawan yang belum berkembang walaupun sudah mengikuti program pelatihan dan perkembangan itu Pak? Ada juga sih, ada juga kan
masing-masing apa ya, karakter orang. Ada orang yang susah untuk berkembang kan, ada juga ya. Makanya sebenarnya salah satu tahapan di dalam penerimaan karyawan kan ada namanya masa percobaan atau probation ya, masa probation percobaan selama 3 bulan. Nah, sebenarnya diharapkan departemen atau user atau yang menggunakan si orang tersebut dalam 3 bulan itu sudah bisa menilai seseorang ini kemungkinan nanti bisa berkembang kan selanjutnya. Nah, kalau nggak bisa kan dalam masa probation itu bisa kita akhiri kontraknya atau tidak dilanjutkan dalam jangka panjang. Pertanyaan selanjutnya, apakah para karyawan sudah merasa program pelatihan tersebut sudah berguna gitu? Kalau berguna sih pasti ya, cuman kadang orang masih haus untuk selalu dapat pendidikan yang lebih ya, pelatihan yang lebih, tetap aja masih merasa kurang. Jadi perusahaan pasti mencari jalannya karena segala sesuatu pelaksanaan apapun pasti perlu budgetnya. Oke. Baik Pak, mungkin pertanyaannya sudah cukup dan penjelasan dari Bapak juga sudah sangat kami mengerti dan membantu. Kami dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas izin yang telah Bapak berikan dan waktu yang meluangkan. Iya, kami perusahaannya, prinsipnya perusahaan itu apa ya, harus membantu dunia pendidikan dalam hal ini, tetapi tetap saja kami ada keterbatasan ya. Kami membuka diri untuk wawancara seperti ini, untuk magang, untuk penelitian, yaitu tapi ada kuotanya ya. Kalau misalnya di tempat kami sudah ada, ya tentunya kalau mau menunggu ya sabar. Seperti itu aja. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.